Selamat pagi Pak Teddy dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Rio. Nama saya Riki. Nama saya Cortez. Nama saya Etro. Dan nama saya Willy. Nama saya Stella. Nama saya Faye. Who we are? We are Australia. Australia. Dan hari ini kami ingin memberi kalian lihat drama yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang ingin menebang pohon untuk berbisnis. Erik, kayaknya hutan ini gak kepake. Kita tebang yuk. Lumayan juga bisa bikin kertas. Ayo, lumayan bisa dapat uang juga. Ayo. Mereka pun lalu menebang pohon di hutan itu sampai habis. Demi uang, mereka pun menjualnya. Saat malam hari, hewan-hewan balik ke hutan dan menyadari bahwa tempat tinggalnya sudah ditebang. Rumah kita ditebang. Willy, kalau tempat tinggal kita ditebang, terus kita rumah tinggal di mana? Ya, ayo kita pergi ke kota saja. Ayo, kita pindah ke kota biar semua manusia itu menyesal. Hewan-hewan semua pun sedih dan kecewa karena mereka sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Maka dari itu, hewan-hewan pun pindah ke kota. Lama-lama, kota menjadi rusak juga karena hewan-hewan semua pindah. Erik, kenapa hewan-hewan pada datang ke sini? Iya, kan mereka punya rumah sendiri. Luas lagi. Ya kan kalian juga merusak rumah mereka. Iya, benar. Emang penting ya rumah mereka buat kita? Iya, gak jelas. Yaudah serah kalian. Akhirnya mereka pun mengusir para binatang dari kota. Para binatang terpaksa meninggalkan kota karena para penedang itu memaksa mereka untuk mengusirnya. Para penebang pohon terus menebang pohon sampai akhirnya mereka semua sesak nafas. Dan para warga pun menyalahkan mereka berdua. Betul. Betul. Udah Stella. Tidak ada gunanya kita mengomeli mereka. Kan masalahnya juga sudah terlanjur. Iya juga ya. Gimana kalau kita melakukan reboisasi? Boleh juga kayak gitu. Teman-teman setuju nggak? Setuju. Ayo tuh kita tanam pohon-pohonnya kembali. Oh ya, kita juga minta maaf ya karena tidak peduli lingkungan. Iya, aku juga minta maaf. Iya, nggak apa-apa, asal kalian jangan melakukan itu lagi ya. Mereka semua pun lalu menanam pohon-pohon kembali. Teman-teman, kita harus selalu mencintai apa yang Tuhan ciptakan untuk kita rawat. Itu termasuk sila pertama. Kita jangan menebang pohon secara sembarangan. Itu termasuk sila kedua. Kita harus menjaga kelestarian hewan yang ada di hutan. Itu termasuk sila kedua. Menanam kembali pohon yang sudah ditebang, itu termasuk sila ketiga. Menjaga kelestarian hutan, itu termasuk sila keempat. Laporkan bila ada yang menebang pohon secara ilegal. Itu termasuk sila kelima. Jangan terlalu sering menggunakan kertas atau tisu, karena itu terbuat dari pohon. Itu termasuk sila kelima. Semoga kalian dapat lebih mengerti lagi ya dari drama ini. Sekian, terima kasih. Sekian drama dari kami. Terima kasih.
Dan sekarang kami ingin mempresentasikan 10 pertanyaan. Mulai dari saya. Emisi gas rumah kaca di Australia berwilayah Australian Capital Territory atau ACT menghasilkan 1 ton emisi per tahun. Northern Tasmania menghasilkan 2 ton emisi per tahun. Northern Territory menghasilkan 5 ton emisi per tahun. South Australia menghasilkan 20 ton emisi per tahun. Victoria menghasilkan 100 ton emisi per tahun. Western Australia menghasilkan 110 ton per tahun. Queensland menghasilkan 160 ton emisi setiap tahun. New South Wales menghasilkan 180 ton emisi per tahun. Kampung Naga. Penghasilan emisi yang paling rendah. Di Kampung Naga, hampir seluruh wilayahnya memiliki emisi yang sangat rendah karena masyarakatnya hidup selaras dengan alam dan mengandalkan gaya hidup tradisional. Secara keseluruhan, Kampung Naga dikenal sebagai kawasan yang ramah lingkungan dengan jejak karbon yang minimal. Sekarang saya akan menjelaskan emisi tertinggi di wilayah Australia. Yang pertama adalah New South Wales, sebanyak 150 juta ton karbon dioksida. Salah satu wilayah dengan emisi terbesar di Australia, berperan besar dalam kontribusi emisi nasional. Yang kedua, Victoria, sebanyak 120 juta ton karbon dioksida. Ini merupakan wilayah dengan emisi cukup tinggi, kedua setelah New South Wales. Yang ketiga, Queensland, sebanyak 200 juta ton karbon dioksida. Wilayah ini menghasilkan emisi karbon dioksida tertinggi di wilayah Australia dan mencerminkan tingkat industri dan populasi yang besar. Yang keempat, Western Australia sebanyak 170 juta ton karbon dioksida. Salah satu kontributor utama emisi dan terutama karena sektor pertambangan dan energi. Ini adalah semua emisi yang berada di wilayah Australia dari yang tertinggi hingga terendah. Yang kelima, South Australia sebanyak 50 juta ton karbon dioksida. Wilayah ini adalah emisi lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya, namun tetap signifikan. Yang keenam, Tasmania, sebanyak 10 juta ton karbon dioksida. Wilayah ini memiliki emisi yang paling rendah, karena sebagian besar energi berasal dari sumber terbarukan. Yang ketujuh, Northern Territory, sebanyak 20 juta ton karbon dioksida. Wilayah ini juga emisi relatif rendah, namun berkontribusi karena sektor energi dan industri. Yang kedelapan, Australian Capital Territory, sebanyak 5 juta ton karbon dioksida. Ini merupakan wilayah dengan emisi terendah berkat penggunaan energi bersih dan rendahnya aktivitas industri. Ini adalah contoh
diagram batang yang dari wilayah-wilayah tertinggi dan yang terendah. Yang pertama, wilayah dengan emisi paling rendah ada yang pertama wilayah dengan emisi paling rendah. Wilayah yang minim aktivitas Yang kedua, wilayah dengan emisi paling tinggi. Wilayah yang padat dengan aktivitas manusia seperti dapur umum atau tempat berkumpul masyarakat cenderung menghasilkan emisi lebih tinggi. Sekarang saya akan menjawab yang soal nomor 3. Urutkan populasi manusia terbanyak dari setiap benua. Ambil urutan 5 paling tertinggi. Yang pertama ada Australia 26 juta. Yang kedua Papua Nugini 9 juta. Yang ketiga Selandia Baru 5 juta. Fiji 1 juta. Dan Kepulauan Salomo 0,7 juta. Ini adalah diagram lingkaran jumlah populasi di tahun 2024 di benua Australia yang telah saya buat. 4. Mencari data negara yang paling banyak dilanda bencana alam dari setiap negara. Australia, kebakaran hutan terjadi hampir setiap tahun, terutama saat musim panas seperti Black Summer tahun 2019 sampai 2020. Banjir, wilayah Queensland sering mengalami banjir besar. Badai tropis, bagian utara Australia sering terkena badai tropis, terutama di wilayah Darwin. Ini adalah diagram batang jenis-jenis bencana alam di benua Australia yang paling terkenal. Nomor 3. Bandingkan jumlah populasi manusia dengan jumlah luas wilayah Kampung Naga dalam bentuk rasio. Rasio populasi terhadap luas wilayah 314 orang dibanding 1,5 hektar. Dalam tengah kurung 15.000 mili 209,3 orang per hektar. Jadi rasionya adalah 209. Nomor 4. Apakah Kampung Naga pernah dilanda bencana alam? Ya, Kampung Naga pernah dilanda bencana alam, yaitu banjir bandang. Banjir ini terjadi karena luapan sungai yang jebolnya tanggul. Lima, apa wilayah yang menjadi paru-paru di benua Australia? Wilayah yang sering disebut sebagai paru-paru benua Australia
adalah hutan hujan Daintre di Queensland. Hutan hujan Daintre dianggap penting karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi tempat berbagai spesies tumbuhan dan hewan endemik. Selain itu, beberapa kawasan lain seperti Taman Nasional Blue Mountains di New South Wales dan Taman Nasional Kakadu di Northern Territory juga dianggap penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem di Australia. Wilayah mana di Kampung Naga yang menjadi paru-paru lingkungan? Wilayah yang menjadi paru-paru lingkungan di Kampung Naga adalah hutan terlarang, sungai, alam, dan pedesaan. Wilayah dengan data industri paling besar. New South Wales menjadi wilayah dengan industri terbesar karena industri kreatif seperti film, televisi, dan industri kreatif lainnya berkembang di NSW atau New South Wales. Di Kampung Naga ada upacara adat yang sangat menarik. Upacara ini akan dilaksanakan 6 kali dalam 1 tahun. Upacara ini biasanya untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen atau rezeki yang diterima masyarakat. Pertanyaan nomor 7. Negara di benua Australia yang paling memanfaatkan wisata alam adalah Australia. Destinasi terkenal meliputi Great Barrier Reef, terumbu karang terbesar di dunia, Uluru, ikon batu raksasa, Kakadu National Park, satwa liar dan seni cadas aborigin, Blue Mountains, tebing dan hutan eukaliptus, Tasmania, Taman Nasional dan Hutan Belantara, Daintree Rainforest, hutan hujan tropis tertua. Pantai-pantai seperti Bondi Beach dan Gold Coast juga populer menjadikan wisata alam sektor penting di Australia. Bagaimana kondisi air di Kampung Naga? Volume tingkat kebersihan layak konsumsi. Bersih, layak pakai. Jika untuk dikonsumsi, lebih baik menggunakan saringan lagi.
wilayah di Australia yang tanahnya subur, dan wilayah di Australia yang tanahnya tidak subur. Wilayah ini salah satu contohnya wilayah di Australia yang subur. Salah satunya ada wilayah di Australia yang tanahnya tandus atau tidak subur. Great Sandy Desert, terus ada Simpson Desert, Great Victoria Desert, Lustor Pine, Tasmi Desert. Wilayah paling panas di wilayah paling panas di Australia adalah Otnadata. Otnadata bisa mencapai 50,7 derajat Celcius. Otnadata adalah wilayah paling panas di Australia. Ini adalah diagram batang yang ada beberapa wilayah paling panas di Australia. Suhu udara paling panas di Kampung Naga adalah di area terbuka. Terima kasih Pak Teddy dan teman-teman. Sekian presentasi 10 pertanyaan dan Kampung Naga dari kami. Terima kasih. Dan sekarang kami ingin melanjutkan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Butir-butir Pancasila. Sila pertama contohnya mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan kerjasama pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Haknya, 1. Mendapatkan tempat ibadah yang baik dan bersih. 2. Mendapatkan berkat dari Tuhan. Kewajibannya adalah menjaga kebersihan tempat ibadah dan menjalankan ibadah. Kewajiban mengurangi penggunaan plastik. Haknya hak atas udara segar.
hak terkait krisis iklim. Sila ketiga adalah hak untuk berpartisipasi. Hak untuk berpartisipasi. Semua orang berhak berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan dan iklim. Kewajiban terkait dengan krisis iklim. Sila ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Semua orang wajib menanam pohon, melestarikan hutan, dan tidak merusak ekosistem. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kewajibannya adalah kewajiban untuk mematuhi perjanjian internasional. Haknya adalah perlindungan dari bencana iklim. Kewajibannya adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran iklim. Seperti banjir yang ada di Sukabumi, itu terjadi karena kita tidak peduli dengan krisis iklim loh. Mengembangkan sikap menghormati sesama pemeluk agama. Haknya adalah mendapatkan kesempatan beribadah. Kedua, berhak mendapatkan tempat ibadah yang nyaman. Kewajibannya adalah dapat menjalankan ibadah. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat ibadah. Hak yang sila kedua adalah hidup di lingkungan yang layak. Dua, diperlakukan adil dalam masyarakat. Kewajibannya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dua, berani membela kebenaran. Terima kasih Pak Teddy dan teman-teman. Dan ini saya buat tokoh-tokohnya ada satu, Wansler. Yuk kita nonton bersama The Lorax pada hari Jumat atau hari Kamis tanggal 13 atau 12 Desember 2024, tempat di aula jam Kamis jam 9 sampai jam setengah 11. Kamis 9.30 sampai jam 11. Jumat jam 8 sampai jam 9.30. Mari kita nonton bersama film Dora. Mari kita bersama nonton film Tolorax yang diadakan pada hari Jumat 13 Desember jam 8 sampai 11. Dan ayo kita menanam pohon agar supaya tidak ditebang. Mari adik-adik kita menonton film Tolorax pada hari Jumat dan Kamis tanggal 12 atau 13
yang berketempatan di aula Jumat hari Jumat tanggal 12 dan jamnya adalah 8 sampai 9.30 atau 8.30 sampai 9.30. Lalu kalau hari Kamis jam 8 sampai 9.30. Ayo kita nonton film The Lorax yang tayang pada hari Kamis atau Jumat. Oh, pesan dari film The Lorax adalah pedulilah pada alam dan pada sesama. Karena saat alam sudah hilang, kita akan kesulitan untuk hidup. Dan kita juga harus peduli pada sesama. Terima kasih Pak Dedi dan teman-teman. Sekian dari kami tentang Lorax. Dan sekarang kami ingin membacakan Kampung Naga